Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi di program Mutiara Iman Kristen dengan saya, Mika Catur Pamekas. Saya dari Fakultas Pertanian Angkatan 2021, Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar sebagian dari firman Tuhan yang saya ambil dari Matius 27 ayat 3 sampai ke 8 dengan tema akhir hidup Yudas. Di sini saya akan membacakannya untuk kita semua, untuk Bapak Ibu serta saudara-saudari boleh membacanya di tempat masing-masing dan menyimak serta merenungkannya. Matius 27 ayat 3 sampai yang ke-8. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat perkuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tentunya Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sudah tidak asing dengan salah satu tokoh Alkitab ini, yaitu Yudas Iskariot. Yudas Iskariot merupakan salah satu dari ke-12 murid Yesus, di mana Yudas ini mengkhianati Yesus dengan menjual Yesus kepada kepala imam sejumlah 30 keping perak. Dari Matius 27 ayat 3-8, kita akan mempelajari dan menyimak dari setiap ayat demi ayatnya. Di mana yang pertama kita akan melihat dari Matius 27 ayat yang ketiga sampai yang keempat, di mana Yudas itu telah melihat Yesus, bahwa Yesus itu telah diludahi mukanya, ditinju, serta ditampar. Dan Yudas telah mengetahui juga bahwa Yesus itu akan dijatuhkan hukuman mati. Yudas menyesal. Dia sadar telah berdosa karena telah mencurahkan darah orang yang tak berdosa. Pengakuan dosa dan penyesalannya itu sudah benar. Tapi tindak lanjutkannya itu yang salah, di mana Yudas tidak segera datang kepada Allah dan meminta pengampunan. Tetapi Yudas ini datang kepada imam-imam dan tua-tua Yahudi. Yudas hanya menyelesaikan masalah tersebut secara horizontal, yaitu kepada sesamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dosa tidak cukup hanya diselesaikan dengan sesama. Karena dosa bisa diselesaikan dengan Allah saja. Jika kita melakukan kesalahan, dosa apapun itu, kita tidak cukup hanya meminta maaf kepada orang yang berurusan dengan kita. Tetapi yang nomor satu adalah kita harus menyelesaikannya itu secara vertikal terlebih dahulu, yaitu dengan Allah kita. Ketika kita telah selesai secara vertikal dengan Allah kita, barulah mari kita membereskan masalah tersebut dengan sesama kita. Lalu pada Matius 27 ayat yang keempat-B, kita melihat sikap yang sangat ironis dari para imam, di mana yang seharusnya para imam itu membimbing umat yang berdosa, tapi justru menjadi biang kerok dosa. Di mana respon para imam terhadap penyesalan dosa Yudas sangat aneh. Mengapa aneh? Di mana mereka berkata, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Tugas imam adalah menjadi pengantara umat dengan Allah. Jika ada umat yang mengaku dosa,
para imam harus membakar korban dan memohon pengampunan kepada Allah untuk orang yang bersalah. Setelah itu, imam harus memberikan anugerah pengampunan dari Allah kepada orang tersebut. Jadi, dosa dan penyesalan Yudas merupakan urusan dari para imam tersebut juga. Mereka yang seharusnya menghantar Yudas untuk datang dan memohon pengampunan kepada Allah. Tetapi mereka malah lepas tangan dan membiarkan Yudas berjuang sendirian menghadapi permasalahannya. Lalu pada Matius 27 ayat yang kelima, di mana kita melihat keputusan akhir dari Yudas yang sangat salah. Di mana Yudas tidak menindaklanjuti penyesalannya dengan datang dan meminta permohonan kepada Tuhan, melainkan dia memilih untuk mengakhiri hidupnya dan menggantung diri. Dengan mengakhiri hidup merupakan sebuah keputusan atau tindakan yang sangat bodoh. Karena sebenarnya Tuhan masih membuka kesempatan untuk kita yang mau datang meminta mohon dan pengampunan kepada Tuhan. Tapi memang pintu itu tidak selamanya terbuka, ada waktunya akan ditutup. Dengan mengakhiri hidupnya sendiri, Yudas sudah menutup pintu anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan. Yudas mengabaikan teguran demi teguran, kasih demi kasih yang telah Tuhan berikan. Kita perlu berhati-hati kalau misalkan pintu anugerah Tuhan itu masih terbuka, janganlah kita tutup. Jika masih ada kesempatan, janganlah kita tunda. Karena ada waktunya Tuhan yang akan menutup pintu anugerah tersebut. Kapan waktunya? Yaitu pada saat akhir zaman tiba dan saat kita dipanggil oleh Tuhan. Kalau hari ini masih ada kesempatan, Bapak, Ibu, saudara-saudari, marilah kita menyelesaikan masalah dan dosa kita di hadapan Tuhan dan meminta permohonannya. Selagi masih ada kesempatan dan waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Lalu pada Matius 27 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8, kita belajar dari sikap para imam yang benar untuk menolak uang Yudas. Di mana para imam ini menolak uang Yudas untuk dimasukkan ke dalam peti persembahan. Persembahan yang diberikan kepada Tuhan, hendaknya persembahan yang kudus dan yang halal. Persembahan dari sumber yang tidak halal, hendaknya jangan diterima oleh gereja. Yang salah dari imam ini adalah inkonsistensi sikap para imam. Mereka menolak uang darah dari Yudas, tetapi mereka mencurahkan darah orang yang tidak bersalah. Sungguh sangat berbahaya jika ada pemimpin rohani yang inkonsisten dan disintegritas. Yang terakhir kita akan belajar penekanan dan pembelajaran dari Matius 27 ayat yang ketiga sampai yang ke-8. Yang pertama, kita perlu belajar sadar dan mengakui setiap dosa dan permasalahan kita kepada sesama kita maupun kepada Tuhan kita. Kita hendaknya memohon dengan hati yang hancur. Lalu yang kedua, kita tidak boleh mengambil jalan yang salah dalam menyelesaikan persoalan. Hendaknya kita jangan seperti Yudas yang memilih mengakhiri hidupnya dan menggantung diri. Lalu yang terakhir, yang ketiga, kita tidak menunda untuk meminta permohonan dan pengampunan kepada Allah sebagai dosa yang telah kita lakukan. Kita tidak boleh mengabaikan teguran demi teguran yang telah Tuhan berikan. Banyak teguran yang Tuhan berikan dalam berbagai bentuknya, baik melalui orang tua kita, kakak adik kita, sesama kita, teman kita, pasangan kita, maupun yang lain. Hendaknya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, tidak seperti Yudas yang memilih mengakhiri hidupnya, yang harusnya Yudas ini bisa datang dan memohon pengampunan dari Tuhan. Semoga renungan ini dapat menguatkan dan menyegarkan jiwa kita untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.